Oh, datang jam 10 malam tiba di rumah. Bunyi knalpot Honda, karet tuntang, foto. Kita bangun tetangga Bapak Ibu. Tetangga aku yang murid dado. Saya biasanya orang Bu kalau lala tak sentak tu kan. Alah payah lalu lima Bu. Alah subuh saya lalu payah lalu itu Bu. Itu kezaliman tu Bapak. Nah, kalau ada seperti itu selama ini tinggalkan. Karena ini diperintahkan oleh Allah dalam surat An-Nisa 36. Yang akan mengamalkan An-Nisa 36 ini Bapak Ibu hanya orang beriman, hanya orang bertakwa. Karena Al-Quran ini apa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk bagi orang bertakwa. Maka surat An-Nisa 36 ini yang akan mengamalkannya hanya orang bertakwa. Tentu kita ingin mengakhiri hidup kita dalam posisi takwa, maka pastikan hal-hal yang sedikit ini Bapak Ibu. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah. Izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini, dan kita bersyukur sekali Bapak Ibu karena kita mengawali hidup kita di masjid. Karena tadi malam ketika kita tidur, roh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah kembalikan, ada yang tidak Bapak Ibu. Tadi malam malam yang 2 hari yang lalu itu tetangga kami di Lolong, 72 tahun umurnya Bapak Ibu. Jam 10 malam dia masih jalan-jalan makan, kemudian balik ke rumah tidur, tidak bangun-bangun lagi Bapak Ibu. Jam 7 dibuka pintu oleh anaknya, dia sudah tidak ada lagi. 10 malam masih bisa bercengkerama dengan kawan-kawannya, bisa menikmati makan malam, sehat-sehat, tidak ada riwayat sakit, kemudian tidur. Besoknya jam 7 dibangun, tidak ada lagi Bapak Ibu. Tidak bisa bernapas lagi. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu. Kita juga tidur dan Allah kembalikan roh kita dan kita bisa bernapas. Maka Bapak Ibu, jangan ada sedih-sedih lagi ya. Karena Allah memberikan nikmat yang besar. Nikmat hidup ini nikmat besar nih Bapak Ibu. Karena orang-orang yang meninggal dunia itu Bapak Ibu ya, dia ingin hidupkan lagi ya Allah, walaupun sebentar. Nah, yang dimintanya itu yang kita dapat. Kita hidup sekarang kan Bapak Ibu. Nah, maka kita tidak tahu kapan berakhir hidup kita. Maka pastikan setiap detik yang kita lewati bernilai ibadah. Pastikan kita ridho dengan apapun yang Allah berikan. Apa itu ridho Bapak Ibu? Kita mengikuti keinginan Allah. Ya, apa yang Allah takdirkan itu yang kita ikuti. Dan kita mohon Bapak Ibu selalu kami berdoa setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan kita mohon kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita
untuk melihat firman Allah dalam surat ibu-ibu. Ya, sengaja kami sebut surat ibu-ibu biar ibu tidak lupa, dan kami tentu berharap lihat nanti ayat ini di rumah, kita tadabburi lagi sehingga pengajian ini lekat dalam keseharian kita. Ya, surat ibu-ibu, surah An-Nisa ayat 36. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Wa'budullah. Ya, Allah mengatakan, dan sembahlah Allah, wala tusriku bihi, dan janganlah kamu mempersekutukannya. Pertama, wa'budullah. Kita diperintah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian wala tusriku bihi, dan janganlah kamu mempersekutukannya, sayau, dengan sesuatu apapun. Kemudian apa lagi? Wabil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tua kamu berbuat ihsan. Ihsan itu berbuat terbaik, Bapak Ibu. Kemudian wabizil kurba, juga berbuat baik kepada karib kerabat. Kemudian berbuat baik kepada wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jari zil kurba, berbuat baik kepada tetangga yang dekat, wal jari junub, dan berbuat baik kepada tetangga yang jauh, wasuhibi bil jabni, dan berbuat baik kepada teman sejawat, wabni sabil, berbuat baik kepada ibnu sabil, wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhur. Sungguh Allah la yuhibbu, tidak menyukai, man kana muhtalan fakhur, orang yang sombong lagi membanggakan diri. Bapak Ibu, kita lihat firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 36 ini ada 3 perintah utama dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ibadah hanya kepada Allah. Ini camkan Bapak Ibu ya, kita hanya meminta kepada Allah. Kemudian yang kedua, wala tusriku bihi, dan janganlah kamu mempersekutukan Allah. Berarti yang kedua, dalam surah An-Nisa 36 ini kita diperintah menjauhi syirik, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada manusia. Ini penting 3 ini Bapak ya. Berbuat baik kepada manusia dimulai dari orang terdekat, orang tua, kerabat, yatim, miskin, tetangga, teman, musafir, hingga orang yang lemah. Panjang ini Bapak Ibu. Waktu kita terbatas, target kita subuh ini hanya 15 menit. Sudah 7,5 menit. Berarti 7,5 menit lagi kita fokus pada berbuat baik kepada tetangga. Penting Bu ya, berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan sekali Bapak Ibu dengan hak tetangga ini. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Perhatikan redaksinya Bapak Ibu. Allah mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa yang akan bisa memuliakan tetangga? Adalah orang yang beriman. Siapa yang bisa memuliakan tetangga? Yaitu orang yang percaya dengan hari akhir. Maka pastikan Bapak Ibu, kita orang beriman dan percaya kepada hari akhir. Kita lihat Bapak Ibu, contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu. Kalau selama ini kita melakukan praktek ini, tinggalkan Bapak Ibu, karena konsekuensi hari akhir dengan kita mengganggu tetangga itu berat Bapak Ibu, berat sekali. Maka perhatikan betul ya. Pertama tentunya Bapak Ibu, gangguan sampah dan asap. Nah, coba perhatikan Bu, membakar sampah yang asapnya masuk ke rumah tetangga, ini termasuk bentuk kezaliman. Ini hati-hati kita Bapak Ibu.
Kadang-kadang kita misalnya kan malas mengerjakan, malas mengumpulkan, malas mengantar ke tempat sampah. Kemudian kita bakar, Bapak Ibu. Mungkin tetangga kita, mungkin dia karena segan sama kita, hormat sama kita, dia tenang saja. Tapi asap yang masuk ke rumahnya, yang dia hirup oleh anak-anaknya, itu bentuk kezaliman tuh Bapak Ibu. Maka Allah mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Jangan mengganggu tetangganya. Maka perhatikan di Bapak Ibu. Dan sampah ini Bapak Ibu, ya kadang-kadang kita gantung sampah. Ketika sampah kita gantung itu Bapak Ibu, lala datang di situ. Kemudian lala itu pergi juga ke tetangga-tetangga kita dan mengganggu. Maka perhatikan betul mulai sekarang, hati-hati kita dengan sampah kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, contoh sederhana saja. Ada ini musik keras. Bila suaranya mengganggu istirahat tetangga, maka itu bisa kezaliman Bapak Ibu. Itu misalnya motor kita knalpotnya yang keras, misalnya tetangga baru tidur. Datang jam 10 malam tiba di rumah. Bunyi knalpot Honda karet tuntang, putok. Kita bangun tetangga Bapak Ibu. Tetangga gue yang murid dado. Biasanya orang Bu kalau lala tak sentak tu kan. Ala payah lalu 5 Bu. Ala subuh saya lala payah lalu 5 Bu. Itu kezaliman tu Bapak. Nah, kalau ada seperti itu selama ini tinggalkan. Karena ini diperintahkan oleh Allah dalam surat An-Nisa 36. Yang akan mengamalkan An-Nisa 36 ini Bapak Ibu hanya orang beriman. Hanya orang bertakwa. Karena Al-Qur'an ini apa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini petunjuk bagi orang bertakwa. Maka surat An-Nisa 36 ini yang akan mengamalkannya hanya orang bertakwa. Tentu kita ingin mengakhiri hidup kita dalam posisi takwa, maka pastikan hal-hal yang sedikit ini Bapak Ibu. Kemudian contoh sederhananya Bapak Ibu, parkir kendaraan sembarangan. Ini menutup jalan masuk pintu tetangga. Kadang kita Bapak Ibu kan kita jalan, kita mau masuk ke rumah kita. Kita pikir sebentar aja kita masuk ke rumah kita. Kita langsung parkir menutup pintu keluar rumah tetangga. Bawa ke rumah. Jalan sebentar sini masih kunci. Lepas tiba di rumah kunci letak lo nasi situ. Makan nasi sebentar. Sudah makan nasi sebentar, pergi ke kamar mandi. Dan sebentar tadi bisa lama jadinya. Bisa saja Bapak Ibu, ketika kita meletak mobil kita, tetangga kita mau cepat-cepat mengantar anaknya ke rumah sakit. Bisa saja kan? Dia keluar terhalang sama mobil kita. Bisa nyawa di situ Bapak Ibu. Maka orang yang paham dan mengerti ini, maka dia pasti ketika memarkirkan mobil ini pastian bisa kendaraan tetangga keluar. Perhatikan nih Bapak Ibu. Ini hal sederhana Bapak Ibu, tapi berdampak di akhirat kita. Kemudian berikutnya, tidak peduli saat tetangga kesusahan. Saat terangga tetangga kalau 3 hari nak keluar misalnya kan, terangga awak ni sakit, atau waktu tetangga kesulitan ekonomi, atau awak diam-diam si Bapak Ibu. Allah dia awak rezeki dan awak tahu tetangga awak payah ekonominya, awak diam-diam saya, itu juga termasuk tidak menghormati tetangga. Kita lihat Bapak Ibu, bahaya menyia-nyiakan hak tetangga. Ini lihat perhatikan. Kenapa Allah mengatakan, Rasul mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, karena konsekuensi kita menzalimi tetangga, konsekuensinya dunia dan akhirat. Kita lihat Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Hisab lebih berat di akhirat. Rasulullah bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Mereka menjawab, orang yang tidak punya dirham dan harta. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, pahala zakat, tetapi ia mencaci orang lain, menuduh orang itu, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain, maka diberikanlah pahala kebaikannya kepada mereka. Dan jika kebaikannya habis sebelum hutangnya lunas, diambil dosa mereka, lalu ditimpakan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita membakar sampah tadi,
asapnya sampai ke tetangga dan mengganggu tetangga, nanti di akhirat apa? Pahala kita Bapak Ibu kita berikan kepada tetangga itu. Rupanya tetangga banyak, ratusan tetangga yang mendapat akibat dari asap kita, maka 100 tetangga itu kita berikan pahala. Ketika pahala kita sudah habis pahala aku Bapak Ibu, masih menutupi 80 orang baru pahala aku pahala di kepala keluar di karena asuk tetangga, asuk sampai ke tetangga. Habis 80 pahala habis seluruhnya. Tu baalai. Lah tetangga masih 80, tetangga 20 tetangga lain 20 tetangga ko pahala anak doleh. Dosa tetangga dan 20 tu masuk kawa. Pahala puasa awak, pahala salat awak, zakat awak habis di min zalimi tetangga. Maka mulai kini Bapak Ibu pastikan ini awak adalah menjadi tetangga yang baik. Dan ada Bapak Ibu orang membawa anda, ini merokok Bapak Ibu. Ya kan membawa anda, ini merokok. Kemudian api asok rokok sampai ke belakang abunya. Kan naik orang sawala. Anak nampak ni jalan itu. Alat aja tu aja bangga aja. Anak monda pula baik selamat di rumah dan di orang belakang celaka. Nanti di akhirat pahalanya kanyo ke orang tu dan dosa orang tu kanyo ambil. Makanya Bapak Ibu An-Nisa 36 Allah ingin awak bu pastianlah Bapak Ibu awak orang elok, awak beribadah buat baik, awak tidak musyrik dan hubungan kita sesama kita baik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.